Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat sehingga pada saat ini kembali kita dapat melanjutkan membacakan warisan yang ditinggalkan oleh pewaris-pewaris para nabi, yaitu para ulama yang di dalamnya menjadi tuntunan bagi kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga penghambaan atau ibadah kita diterima oleh Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi kita, kekasih kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang telah membawa kita, mengajarkan kepada kita kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah atau umat-umat terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar disebabkan kita semua menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di pertemuan yang lalu, yaitu tentang atau masih kita dalam bab keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Saqiqi ibni Ibrahim az-Zahidi annahu qala hisnul amali thalathatu asya'a awwaluha ayyara anna al-amala min Allah ta'ala liyaksura bihil ujuba. Diriwayatkan dari Saqiq bin Ibrahim Az-Zahid, sesungguhnya dia berkata, benteng amal itu ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah seseorang jika dia beramal, melihat amalnya itu sungguh datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, liyaksura bihil ujuba, supaya pecah dengan dia melihat bahwa amalnya itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, pecah sifat apanya? Sifat ujubnya. Wa tsani ayyurida bihi ridallah liyaksura bihil hawa. Dan yang kedua, benteng amal yang kedua, yaitu hendaklah seseorang beramalnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya pecah dengan amal tersebut hawa nafsunya. Dan wathalisu ayyabtaghi thawabal amali min Allah ta'ala lal tama'a war riya'a wa bihadhihi al asya'i takhlusul a'malu. Kemudian yang ketiga,
hendaklah seseorang mencari balasan amalnya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kerakusan dan riya. Dan dengan inilah selamat atau menjadi ikhlaslah amal tersebut. Fa amma qawluhu ayyara anna al-amala min Allah ta'ala, yakni ya'lamu anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqahu lidzalikal amali, li'annahu idza 'alima anna Allah ta'ala huwa alladhi waffaqahu fa innahu yastaghillu bisyukri wa la ya'jubu bi'amalihi. Jadi kata Syaqiq bin Ibrahim, benteng amal itu ada 3 perkara. Yang pertama, hendaklah seseorang itu melihat amalnya yang dia lakukan itu adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, supaya apa? Supaya ketika dia melihat bahwa amalnya itu pertolongan daripada Allah, supaya pecah atau hilang sifat ujubnya. Kemudian yang kedua, hendaklah dia berharap dengan beramal tersebut ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya pecah dengan amal tersebut hawa nafsunya. Dan yang ketiga, hendaklah dia mencari pahala amal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rakus dan bukan riya. Dan dengan ketiga benteng inilah amal tersebut akan menjadi selamat. Kemudian adapun ucapan Syaqiq Ibni Ibrahim ini, yakni hendaklah seseorang itu melihat sesungguhnya amal yang dia lakukan hanya semata-mata dari Allah atau dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang tersebut mengetahui Allah lah yang telah memberikan pertolongan kepadanya dengan dia, sehingga dia bisa beramal tersebut. Nah, ketika dia mengetahui sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan pertolongan kepadanya, sehingga dia bisa melakukan amal kebaikan yang telah dia lakukan, maka akan timbul di dalam hatinya, akan dia sibukkan dirinya dan dengan syukur, dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hilanglah sifat ujub atau sifat bangga diri disebabkan amal tersebut. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwa amal kita yang kita lakukan itu bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan pula dari kekuatan kita, keinginan kita, semata-mata yang kita lakukan sehingga kita bisa melaksanakan amal saleh atau amal kebaikan tersebut hanyalah datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak ada daya dan upaya untuk melakukan amal kebaikan itu. Nah, sehingga jelas kesadaran kita akan datangnya pertolongan Allah sehingga kita mampu beramal tadi akan menumbuhkan rasa syukur atau rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah memberikan pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan amal kebaikan. Nah, seiring dengan rasa syukur, karena kita paham
akan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa beramal tadi, akan hilang pula lah sifat bangga diri yang ada di dalam hati kita. Kenapa sifat ujub atau bangga diri hilang di dalam diri kita? Karena kita betul-betul sadar kita tidak bisa berbuat apapun dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ucapan Syekh Syakik yuridu bihi ridallahu ta'ala, yakni yanzuru fi dhalikal amali fa in kana al-amalu lillah ta'ala wa fihi ridahu fa innahu ya'maluhu wa in alima annahu laysa lillahi fihi ridan fala ya'maluhu likai la yakuna amilan bihawa nafsihi lianna Allah ta'ala qala inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i yakni ta'muru bisu'i wa bihawaha. Adapun ucapan Syekh Syakik yang mengatakan bahwa seseorang itu haruslah beribadah, harapannya, keinginannya dengan ibadah tersebut adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni dia melihat di amal tersebut, dia meneliti amalnya. Apabila di amal tersebut, perbuatan baiknya tersebut terdapat unsur dia lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya dia mencari keridhaan Allah, tidak ada unsur apapun, tidak ada faktor apapun yang mengotori kemurnian daripada ibadahnya, maka dia lakukan. Dia lakukan ibadah atau kebaikan-kebaikan tersebut. Tetapi ketika dia tahu bahwasanya amal yang dia lakukan itu di dalamnya tidak terdapat keridhaan Allah, dan dia merasakan di dalam hatinya tidak ada keikhlasan kepada Allah, maka dia tidak mau mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Supaya apa? Supaya orang yang beramal tersebut dia tidak beramal dengan hawa nafsunya. Karena kenapa? Karena hawa nafsu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, yakni memerintahkan keburukan dan menuruti hawa nafsunya. Nah, inilah salah satu di antara benteng yang dapat menyelamatkan amal tersebut sehingga dia tidak menjadi rusak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dia harus merasakan, memasang dirinya bahwa dia tahu betul apa yang dia lakukan sesuai ndak, mendatangkan ndak keridhaan Allah, dan dia rasakan dirinya betul-betul karena Allah atau tidak. Nah, ketika dia sudah mengetahui bahwa yang dia lakukan itu mengundang keridhaan Allah, dan dia ketika hendak melakukannya betul-betul merasakan bahwa dia melakukan hanya karena mencari, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka segera dia lakukan. Tetapi ketika dia merasakan ada unsur yang lain, unsur selain daripada Allah, dan apa yang dia lakukan dia rasakan bahwa ini tidak mendatangkan keridhaan Allah, maka dia menangguhkan atau bahkan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut karena dia menganggap atau mengetahui bahwa meskipun bentuk perbuatan tersebut adalah amal soleh, amal yang baik, tetapi ketika amal tersebut tidak karena Allah dan tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut adalah perintah daripada hawa nafsunya. Dan dia ingat, dan seseorang yang beramal mengetahui bahwa perintah hawa nafsu itu pastilah menyeret dia kepada keburukan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawluhu ay yabtaghi thawabal amali min Allah ta'ala, yakni ya'malu khalisan liwajhillahi ta'ala wa la yubali mimma qalatin nas
Adapun ucapan syasyakik, hendaklah seseorang itu mencari pahala amalnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Yakni dia beramal dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah dan dia tidak peduli omongan, ucapan masyarakat, ucapan manusia, sebagaimana kama ruya an ba'dil hukama, sebagaimana yang telah diriwayatkan pada sebagian hukama, annahu qala, sesungguhnya hukama itu berkata, yambaghi lil amili ay ya'khudhal adaba fi amalihi minar ra'il ghanami. Seharusnya seyogyanya bagi orang yang beramal itu hendaklah dia mengambil adab, mengambil tata krama di dalam amalnya itu dari pengembala kambing. Qila, ditanyakan, wa kaifa dzalika? Bagaimana bisa demikian itu? Bagaimana bisa kok orang yang beramal itu hendaklah dia mengambil adab sebagaimana adabnya atau akhlaknya pengembala kambing? Maka qala, ba'dul hukama berkata, li'anna ar-ra'iya idza shalla 'inda ghanamihi fa innahu la yatlubu bi salatihi mahmadata ghanamihi. Sesungguhnya pengembala kambing itu apabila dia sholat di sisi kambingnya, dia tidak menuntut, tidak mencari dengan sholatnya itu pujian daripada kambingnya. Jadi ada pengembala kambing di tengah-tengah padang rumput, tidak ada orang lain. Ketika masuk waktu sholat, dia sholat. Dia sholat di samping kambing tempat dia mengembala itu. Kemudian, pengembala kambing ini tentulah tidak akan pernah ada harapan untuk sholat yang dia lakukan minta puji dengan kambing tersebut. Tidak mungkin. Karena bagaimana kambing mau memuji orang yang sholat? Nah, jadi perasaannya itu harus seperti itu. Ketika seseorang melakukan kebaikan atau sholat, ya sama saja, artinya bukan menganggap orang lain itu kambing, tapi perasaan dia seharusnya tidak ada sama sekali harapan, keinginan untuk mendapatkan perhatian dan pujian daripada orang lain, daripada apa yang dia lakukan, atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana seseorang atau pengembala kambing tadi yang sholatnya di sisi kambing. Kadzalikal amilu, demikian pula orang yang beramal, yang bagi alla yubaliya min nazarin nasi ilaihi. Hendaklah dia juga tidak peduli. Seharusnya dia tidak peduli dari penglihatan atau pandangan manusia kepadanya. Fayamalu lillahi ta'ala indan nasi, lalu dia beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala di sisi manusia, wa indal khallai, dan ketika dia di dalam di tempat yang sepi. Bi manzilatin wahidin, dengan kedudukan yang sama. Artinya apa? Orang yang betul-betul memiliki rasa ikhlas di dalam hatinya, dia mau salat di depan kambing kah? Dia mau salat di hadapan manusia kah? Dia mau salatnya di khalayak ramai kah? Atau dia salatnya di tempat yang sepi kah? Sama saja sikapnya, sama saja kekhusyuannya, sama saja niatnya tidak berubah. Nah, ini orang yang betul-betul, karena yang dia sembahi adalah Allah. Dan Allah baq, zat yang maha kekal, tidak berubah sebagaimana berubahnya tempat. Nah, kadang-kadang kita ini orang awam, ya, kalau sudah berhadapan dengan orang banyak, Masya Allah, kayak-kayaknya khusyuk,
pakaiannya bagus, kemudian tata tertibnya, rukunnya, tumakninahnya betul-betul diperhatikan. Tetapi kalau sudah sholatnya sendirian, sudah mulai tempatnya tidak sembarangan saja, pakaiannya juga sembarangan saja, kemudian sholatnya juga terlihat atau terasa malas, asal-asalan saja. Nah inilah kebanyakan daripada kita. Nah mudah-mudahan dengan mempelajari, membaca apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, dalam kondisi apapun, hati kita itu sama saja. Baik di hadapan orang banyak ataukah di tempat yang sepi, berada mungkin di seperti pengembala kambing tadi di tengah-tengah kerumunan kambing atau di tengah-tengah kerumunan manusia, bimanzilatin wahidin. Nah, sama saja, satu kedudukan, bimanzilatin wahidatin. Wala yatlubu mahmadatan nasi. Nah, dan dia tidak mengharapkan pujian manusia. Wa qala ba'dul hukama'i yahtajul amalu ila arba'ati asya'a. Amal itu butuh kepada 4 perkara. Hatta yaslama, sehingga dia bisa selamat. Awwaluha al-ilmu qabla bada'ihi. Lianna al-amala la yasluhu illa bil ilmi. Fa idza kana al-amalu bi ghairi ilmin kana yafsuduhu aktsaru mimma yuslihuhu. Jadi sebagian ahli hikmah berkata, amal itu butuh pada 4 perkara sehingga dia bisa selamat. Artinya kalau amal kita ini mau menjadi amal yang betul, amal yang diterima, amal yang dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kata sebagian ulama, sebagian hukama, ada syaratnya, ada 4 perkara. Yang pertama yaitu beramal harus dengan ilmu. Beramal harus tahu ilmunya. Karena sebagaimana yang dikatakan atau di mukaddimah kitab Zubat, syairnya mengatakan, wa kullu amilin bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Karena kenapa? Orang yang beramal tanpa dia tahu secara pasti bagaimana agar diterima atau agar sah amalnya, apa saja yang menjadi rukun dan syaratnya, apa saja yang membatalkan, memakruhkan, dan yang sunnah serta wajibnya atau rukunnya di dalam amal tersebut, dia tidak mengetahui. Maka kata ba'dul hukama, potensi rusaknya amal itu jauh lebih besar daripada potensi baiknya amal. Artinya potensi untuk ditolaknya amal tersebut jauh lebih besar daripada potensi diterimanya amal itu. Potensi membawa kerusakan pada amal tersebut jauh lebih besar daripada potensi membawa kebaikan ketika seseorang beramal tanpa didahului dengan ilmu. Maka al-ilmu imamuhu wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu harus menjadi imam dan amal itu adalah pengikut daripada ilmu. Seseorang yang beramal tanpa ilmu, maka
Tadi sebagaimana yang kami katakan, potensi dia untuk tidak diterima amalnya lebih besar daripada diterima. Potensi kebaikannya, kerusakannya jauh lebih besar daripada potensi kebaikannya. Kemudian yang kedua, wasani an-niyatu fi mabda'ihi li'anna al-amala la yasluhu illa bin niyati kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa fas-shawmu was-salatu wal-hajju waz-zakatu wa sa'iru ta'ati la yasluhu illa bin niyati fala budda minan niyati fi mabda'ihi liyasluhal amalu. Jadi yang kedua, kata ba'dul hukama, supaya amal itu bisa selamat, bisa berhasil, bisa diterima, butuh yang kedua niat di permulaan amal. Nah, jadi di permulaan amal hendaklah seseorang berniat dengan niat yang baik. Karena bagusnya amal tersebut atau sesungguhnya amal tidak akan menjadi bagus kecuali dengan niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hanya amal itu tergantung daripada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka puasa, salat, haji, zakat, dan seluruh ketaatan tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi patut, tidak akan diterima kecuali bin niyati, dengan niat. Oleh karenanya fala budda minan niyati, maka haruslah berniat di permulaan amal supaya amalnya itu menjadi bagus atau menjadi diterima. Watsalisu, adapun yang ketiga, as-sabru fi wasatihi, yakni yasbiru fiha hatta yuaddiyaha ala sukuni wa tuma'ninati. Kemudian syarat atau amal itu bisa selamat, bisa menjadi baik, yang dikatakan oleh ba'dul hukama yang ketiga adalah hendaklah seseorang di tengah-tengah dia melaksanakan amalnya itu harus dia lakukan dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran, dia tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, tetapi dia melakukannya dengan ketenangan, dengan penuh kekhusyuan. Nah, sehingga amalnya menjadi baik atau menjadi patut. Nah, ketika dia melakukan dengan tenang, dengan khusyuk, maka dia akan merasakan kebaikan-kebaikan dari amal yang dia lakukan. Dan yang terakhir, yang keempat, yang dikatakan oleh ba'dul hukama, warrabi'u al-ikhlasu inda firaghihi li'anna al-amala la yaqbalu bighairi ikhlasin. Yang keempat, harus ada keikhlasan ketika seseorang telah selesai melakukan amal kebaikan yang dia lakukan. Karena sebagaimana yang kita ketahui dan kita ulang-ulang terus, bahwasanya amal itu la yuqbalu bighairi ikhlasin, tidak akan pernah diterima tanpa ikhlas. Fa idza amilta bil ikhlasi yataqabbalullahu ta'ala minka wa taqbalu qulubul ibadi ilaika. Ketika kamu melakukan amal itu dengan ikhlas, maka amalmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati manusia juga akan terbuka untuk menerimamu.
Nah, jadi inilah 4 macam atau 4 perkara yang dikatakan oleh sebagian hukama yang kita butuhkan untuk kita melakukan amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan agar amal-amal yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan atau pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan kita dan dapat menggugah semangat kita terutama kepada al-fakir pribadi untuk melakukan amal-amal saleh dan tidak hanya melakukan amal saleh tapi dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat beramal saleh yang ikhlas sehingga kita diterima amal kita, dan sebagaimana juga dikatakan oleh ba'dul hukama tadi, hati manusia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kita dimanapun kita berada. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.